Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin, muslimat, alhamdulillah kita hari ini ada pada hari Kamis tanggal 19 Maret tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan tahun 1447 Hijriah. Insya Allah nanti malam kita masih taraweh, karena bocoran sedikit mengenai posisi hilal itu belum ada yang di atas 3 derajat. Yang paling tinggi di Sabang, Aceh, itu pun masih 2,53 derajat, masih di bawah ufuk, masih di bawah 3 derajat, di atas ufuk tapi di bawah 3 derajat. Sehingga kemungkinan kecil terlihat. Kalau tidak terlihat berarti istikmal, disempurnakan Ramadan bukan hanya 29 tetapi 30. Jadi besok masih tanggal 30. Seandainya nanti tidak seorang pun yang melihat. Kalau ada yang melihat, satu aja di antara yang ditugasi itu berani bersumpah betul-betul melihat, bisa jadi diputuskan besok Lebaran. Ya, jadi sekarang ini baik Muhammadiyah maupun NU atau pemerintah itu semua puasa 30 hari. Hanya kalau Muhammadiyah 30 harinya itu berakhir besok. Ini hari ini terakhir. Karena sudah duluan mulainya gitu. Jadi kalau Muhammadiyah misalnya sampai Sabtu baru Lebaran, berarti puasanya 31 kan nggak mungkin. Nah, jadi begitulah kondisinya. Ya, tapi ya mau Jumat atau mau Sabtu ya nggak apa-apa, yang penting Lebaran jadi ya. Yang penting Lebaran jadi, dan insya Allah kita sudah bersiap untuk menyambut Lebaran. Mari kita lanjutkan, ada bait yang ke 94 sampai 97. Ya, damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina irja'at walam tadumi ya Rabbil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami muhkamatun fama tubqina min syubahin lidhi shiqaqin wa ma tabghina min hakami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ma huribat qattu illa adamin harabin adal adi ilaiha mulqiyas salami maulaya sholli maulaya sholli wa
khairil khalqi kullihim raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghuyuri yadal jani anil qurumi maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Bapak dan Ibu, kita telaah apa yang tadi sudah kita baca mengenai kemukjizatan Nabi, masih dipuji lagi dalam beberapa bait berikutnya, tepatnya 97 sampai berapa tadi. Itu yang kita baca ya. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina ilja'at walam tadumi. Ayat-ayat yang selalu bersama kita dan mengungguli mukjizat para nabi yang muncul tetapi tidak lestari. Ya, tidak lestarinya itu tidak seperti Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan terus ada itu. Tidak mungkin hilang. Seandainya pun seluruh Al-Qur'an di dunia ini semua dibakar, tetap nggak akan hilang. Karena udah kadung banyak dihafal orang. Sudah kadung banyak sekali, mungkin ribuan, mungkin malah jutaan seluruh dunia yang hafal Al-Qur'an. Ya. Kalau seandainya dihapus, dimusnahkan seluruh, itu nggak bakal hilang karena apa? Di dalam dada orang-orang yang menghafal Quran itu. Itu juga jaminan Allah bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menanggung bahwa dia terus akan ada. Tidak mungkin. Makanya digunakan kata inna, nahnu, inna itu kami. Kami itu Allah melibatkan orang lain, pihak lain, yaitu para penghafal Quran. Jadi seandainya dilakukan itu nggak akan hilang. Itu kemukjizatan besar, beda dengan kemukjizatan para nabi terdahulu yang sifatnya fisik sesaat. Contohnya Nabi Ibrahim yang tidak bisa dibakar oleh api, itu hanya sekali itu. Sampai sekarang api juga membakar sifatnya. Ada kebakaran di Joglo sini, ngefek listrik mati sejenak. Ada kebakaran di mana itu, di Jakarta juga ada kebakaran nih. Itu mukjizat yang sifatnya fisik itu hanya terjadi seketika itu dan tidak lagi awet. Kalau Al-Quran tidak, terus akan ada. Gitu. Nabi mukjizatnya Al-Quran ini. Muhakkamatun fama tubqina min syubahin lidhi siqaqin wala tabghina min hakami. Al-Quran itu adalah penuh kepastian dan tidak sisakan bagi para musuh segala keraguan. Jadi dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun. Dalam Quran itu semuanya benar. Karena itu wahyu. Jadi Al-Quran bukan bikinan Nabi. Kalau Nabi pasti nggak bisa karena beliau nggak bisa nulis. Dan bahkan nggak bisa baca. Gitu. Jadi justru karena itulah kita sepakat kaum muslimin seluruh dunia ini bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Gitu. Dan mukjizat yang paling agung, yang paling abadi sampai kapanpun ya Al-Quran itu. Mahuribat qattu illa adamin harofin a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami. Tak satu ayat pun ya ditentang kecuali musuh terberatnya
akan kembali kepadanya dengan salam dan beriman. Nah, jadi Al-Quran itu betul-betul menjadi mukjizat Kanjeng Rasulullah. Orang-orang tertentu seperti Umar bin Khattab masuk Islamnya karena melihat susunan keindahan Al-Quran, bagus bahasanya. Itu orang Arab yang cerdas, yaitu Umar bin Khattab antara lain. Tapi orang Arab yang tadinya bengisnya luar biasa dan akhirnya masuk Islam ya Umar bin Khattab. Nah, kalau yang belakangan masuk Islam dan itu pun kepepet, namanya Wahab bin Umair. Nah, ini cerita sedikit. Wahab bin Umair ini adalah seorang yang jenius tetapi menentang Kanjeng Nabi. Dia juga pernah diutus oleh Abu Jahal untuk mengecek jumlah kaum muslimin yang siap mau perang Badar itu kira-kira berapa. Kata Wahab bin Umair ya sekitar 300, bisa kurang bisa lebih, segitu. Memang pinter dia. Jadi begitu melihat orang itu langsung bisa menghitung. Itu lalu dikabarkan kepada Abu Jahal bahwa mereka hanya 300, kalaupun kurang sedikit, kalau lebih juga sedikit. Ternyata jumlahnya 313 peperangan Badar itu. Tapi walaupun begitu dia bilang, tapi unta-untanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya punya firasat nanti hebat sekali nih walaupun hanya segitu. Jadi lebih baik ditunda aja, jangan kita serbu sekarang. Itu begitu ngomongnya. Tapi Abu Jahal yang udah saya sombong, tetap dia bersikeras untuk menyerbu Nabi waktu perang Badar dan akhirnya kocar kacir itu. Di antara yang ditawan adalah anaknya Wahab bin Umair ini. Jadi dia punya anak ditahan di Madinah, dan waktu itu keputusan kaum muslimin siapapun yang mau mengambil anaknya harus membayar untuk kas kaum muslimin. Awalnya begitu. Ya, dibayar antara 1.000 sampai 4.000 dirham. Jadi mahal itu untuk menebus itu. Ya, jadi di antara yang anaknya tertawan tapi bapaknya sempat lari. Tapi anaknya tertawan itu namanya Wahab bin Umair. Lalu ada teman lain lagi orang tua namanya Utsman bin Umayyah, juga anaknya tertawan. Keduanya sedih betul waktu di Makkah, kembali ke Makkah, tapi sedih karena anak-anaknya tertawan dan saudara-saudaranya banyak terbunuh waktu perang Badar. Nah, cerita mengenai Wahab bin Umair ini yang agak kemudian menarik, tapi intinya bahwa Rasulullah SAW kemukjizatannya luar biasa Al-Quran, tetapi banyak hal-hal lain yang akhirnya orang pada masuk Islam, antara lain Wahab bin Umair yang memang itu setelah dia menjadi punya tawanan, anaknya ditawan itu dua-duanya bersepakat di tengah malam, tidak pernah ada orang melihat, bersepakat di pinggir Ka'bah di Hijri Ismail, bersepakat dua orang bahwa saya seandainya nggak punya utang dan punya biaya, saya akan segera ke Madinah siap membunuh Muhammad gitu, kata si Wahab bin Umair ini. Lalu karena ngomongnya sama Utsman bin Umayyah, sementara Wahab punya utang sama Utsman bin Umayyah ini. Ya kalau gitu utang kamu saya bebaskan dan keluarga kamu saya servis, saya berikan subsidi. Tapi kamu pergi ke Makkah, ke Madinah sana ya, untuk melakukan pembalasan, bunuh Muhammad gitu. Lah pakai senjata yang udah disiapkan, diasah, direndam, diracun gitu untuk membunuh Rasulullah. Lah pada saat dia menuju ke Madinah, yang nemuin pertama Umar. Lalu oleh Umar diperlakukan agak kasar karena emang dia terkenal juga orang yang bengis. Ya, tapi dalam suasana begitu Nabi sampaikan. Itu kan sebelumnya udah sepakat itu dengan Utsman bin Umayyah tadi.
yang utangnya dibebaskan, lalu yang penting kamu siap membunuh Muhammad. Itu ternyata begitu sampai Madinah, malah kemudian menyembunyikan apa yang dimasukkan ke racun tadi, pedangnya atau belatinya gitu. Itu kemudian Nabi tanya, kamu kesini ngapain? Ya seperti yang lain, saya punya anak ditawar, saya mau ambil. Yang benar kata Nabi, kamu punya tujuan lain. Karena Nabi punya firasat, dan Nabi betul-betul mendengar, langsung diberitahu oleh Allah. Malaikat Jibril kasih tahu. Itu kemarin bersepakat tuh 2 orang di pinggir Ka'bah. Gitu. Enggak, saya memang hanya untuk itu. Allah yang benar. Kemarin kamu ngomong apa? Berdua Utsman. Ya, berdua Utsman di malam hari, berduaan kamu, utang kamu dibebaskan sama dia, lalu kamu dibiayai termasuk keluarga kamu. Itu semuanya nggak ada yang terlewat kalimat kesepakatan orang itu. Dia lemes itu orang itu. Karena apa? Karena tidak ada orang lain, tapi persis semua kalimatnya direkam oleh Nabi. Padahal Nabi di Madinah. Belum ada HP, belum ada WA. Gitu. Maka kemudian dia seketika itu langsung masuk Islam. Karena apa? Saya selama ini nggak percaya wahyu, tapi untuk yang ini saya benar-benar kagum. Yang kemarin nggak ada orang tahu kok Anda persis ini merekam dialog saya dengan itu. Padahal jaraknya jauh sekali tuh antara, dan juga belum ada voice note, belum ada HP kan. Nah, itu luar biasa. Itulah jadi akhirnya dia masuk Islam. Wahab bin Umair. Ini jadi kalimat yang tadi kita baca, tak satu ayat pun ditentang kecuali musuh terberatnya akan kembali kepadanya dengan salam dan beriman. Itu musuh terberatnya antara lain Umar bin Khattab, termasuk Wahab bin Umair yang tadi. Nah, kemudian yang terakhir, raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghuyuri yadal jani anil khurami. Keindahan sastranya membuat takluk penentangnya, bagaikan pencemburu membela kehormatan dari tangan pendosa. Nah, ini bahasa syair beliau sangat puitis dan memang memuji Kanjeng Rasul, termasuk memuji Al-Qur'an. Itu mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana